menyenangkan setiap jiwa kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih, mari kita sama-sama angkat pujian ini. Kepadamu bukan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Tuhan, hanya kepadanya bukan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Amin. Dan aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Amin. Pagi hari ini kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu Tuhan, Engkau teguhkan hati kami Tuhan. Engkau perbaharui setiap hati kami Tuhan. Suci kuduskan hati kami Tuhan, sehingga kami layak
firman yang kami dengarkan tidak akan berlalu begitu saja Tuhan, melainkan firman-Mu akan tertanam baik dalam hati kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, amin, di atas segala persoalan hidupku, amin, amin. Saat ku bersama, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi. Sekali lagi kepada baca persilakan. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, di atas segala persoalan hidupku, dan ku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil baginya, tiada yang mustahil baginya. Sekali lagi, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil baginya. Haleluya, haleluya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kami percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu Amin. masih ada, bahwa hadirat dan pengharapan kami percaya hanya Amin. kepadamu. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Yesus. Engkau melakukan segala apa yang bisa Engkau dapat lakukan. Amin. Oleh karena itu kami percaya tidak ada kekuatan lain yang ada dalam dunia ini yang mengarahkan hati kami bergantung kepadanya. Tetapi kami, hati dan jiwa kami, iman kami bergantung sepenuhnya, berharap sepenuhnya hanya kepada Yesus Amin. Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan. Kau telah menebus segala dosa dan kesalahan kami di atas kayu salib. Bahkan Engkau memberikan kami pengharapan untuk hidup kekal, karena Engkau sendiri telah hidup dari kematian. Bahkan Engkau sudah ada di samping kanan Allah Bapa Amin. untuk menantikan kami untuk bersama-sama Engkau di surga, kembali kepada Sang Pencipta. Kami percaya Tuhan akan melawat kami, menjamah kami, menguatkan kami, bahkan memberikan Tuhan kuasa atas kami. Mari Roh Kudus, Engkau melawat kami pada hari ini lewat firman-Mu. Jikalau Kau dapati kami dalam keadaan lemah atau sakit, kami percaya oleh kuasa dan biru-biru kuasa dari Yesus menjamah dan menyembuhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau melawat kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah berkuasa mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu yang akan firman Allah. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Ya, Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saat ini kita sudah masuk pada bulan Desember, bulan yang terakhir di tahun 2020, dan kita memasuki tahun yang baru nantinya, yaitu tahun 2021. Tidak terasa hari lepas hari, bulan dan tahun akan berlalu, tetapi kami percaya bahwa kasih-Nya tidak akan berlalu, yaitu kasih Tuhan dan kuasa-Nya akan menyertai kita semua dalam perjalanan hidup kita.
dan kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita semua dalam masa-masa mungkin sulit bagi saudara. Ada yang merasa sulit, bahkan ada di antara kita mungkin keluarganya yang sedang sakit. Di masa ini memang kadang-kadang ada kesulitan. Masa sakit ini orang-orang juga menderita karena tidak bisa kemana-mana, harus direpit, harus di swab, dan keadaan ekonomi juga melanda bukan saja Indonesia tetapi di beberapa negara, sehingga membuat rakyatnya harus dibantu, termasuk Indonesia harus dibantu oleh pemerintah mengucurkan dananya yang besar, triliunan, untuk membantu seperti kesehatan, termasuk rapid itu juga gratis, tapi sekarang sudah dibayar. Ada juga BPJS, ada juga bantuan sosial, ada bantuan keringanan listrik. Ya, saya dengar seperti itu, tapi ya itulah keadaan yang terjadi. Tapi kita harus tahu bahwa keadaan ini itulah di dalam dunia yang tidak menentu, bisa berubah setiap saat. Dan kalau dunia semakin tua, maka biasanya semakin banyak hal-hal yang tidak pasti. Ya, contohnya cuaca tidak pasti, lalu keadaan gempa di sana sini, keadaan tsunami, keadaan di mana ada goncangan maka di situ ada tsunami. Terus keadaan sakit penyakit yang serba aneh ya. Seperti sekarang ini muncul lagi namanya virus corona. Saya tidak tahu kapan berhentinya, tapi kita berdoa supaya corona itu bisa bertemu dengan Cirona. Karena seorang yang rela tidak tahu mau kepada siapa dia hinggap, ya harus panggil, selain kokonya harus panggil ciknya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan tolong kita. Saat ini dunia ada beberapa, saya dengar berita Jerman, Rusia, Cina, dan beberapa negara sedang melakukan rakyat kepada masyarakat atau rakyatnya, yaitu ditemukannya antivirus yang disuntikkan kepada manusia. Dan kita tahu di Indonesia juga sedang diuji coba. Saya tidak tahu kapan mulai dipasarkan, ya, artinya mulai dijalankan. Untuk setiap rakyat di Indonesia juga akan disuntik, tetapi uji coba sedang berjalan. Menurut saya biarlah keadaan dulu yang lain disuntik. Kalau kita, saya pikir nanti terakhir saja ya. Biar dulu uji coba itu jalan, kalau berhasil baru kita mau disuntik antivirus. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama, dan saya percaya saudara akan diberkati dengan firman Tuhan, dengan tema mengandalkan Tuhan atau mengandalkan manusia kita, atau mengandalkan kekuatan yang ada dalam dunia. Mari kita buka Alkitab kita yang kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Yeremia. Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke ayatnya 5 sampai yang ke-8. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai yang ke-8. Kita akan bergantian baca. Saya dulu membacanya, kemudian Bapak Ibu akan membaca ayat selanjutnya secara bergantian.
Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai yang ke-8. Yang sudah dapat katakan amin. Baik, saya bacakan terlebih dahulu. Yeremia pasal 17 ayat 5 berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah khusus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merapatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan, berkati. Ya, puji Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Mari kita akan belajar dari firman Tuhan ini. Firman ini berkata di ayatnya yang pertama bahwa, yaitu ayat 5, beginilah firman Tuhan menurut perkataan Nabi Yeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan kemudian hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini sangat keras, saudara, Bapak, Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Berkata, firman ini berkata, Nabi Yeremia ini berkata kepada siapa? Kepada pemerintahan yang ada pada saat itu di Yehuda dengan raja rajanya adalah Sedekia. Raja Sedekia ditegur oleh Nabi, dan memang Sedekia takut dengan Nabi Yeremia. Nabi Yeremia disebut sebagai utusan Allah, penyambung lidah Allah. Maka pada waktu itu Nabi Yeremia menegur pemerintahan ini karena apa? Latar belakang dari surat ini adalah bahwa kerajaan atau pemerintahan yang ada di Yehuda, Israel, itu berpikir atau bekerja sama atau mengandalkan pemerintahan yang ada di sekitarnya. Yaitu kalau di sebelah selatan itu adalah ada kerajaan Mesir. Kemudian di kerajaan bagian utara itu adalah kerajaan Asyur. Maka didampingi oleh dua kerajaan ini sebagai suatu negara kecil, yaitu Yehuda, maka pemerintahannya sepakat untuk bekerja sama, bahkan kemiliterannya dan hal-hal yang lain itu mereka bergantung kepada Mesir dan Asyur yang adalah pemerintahan atau kerajaan atau negara, kalau kita bisa sebut, itu adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Segala sesuatu, bahkan akhirnya hal-hal yang berbau yang tidak benar tentang patung-patung dan sebagainya itu dibiarkan masuk ke kerajaan Yehuda pada zaman Raja Sedekia, karena mereka menganggap bahwa mereka ada kerjasama. Nah, disinilah kemudian Tuhan Allah berbicara kepada Nabi Yeremia untuk beritahu Raja Sedekia dan orang-orangnya, pembesar-pembesarnya yang memerintah pada saat itu, supaya mereka tidak mengandalkan kekuatan
atau berharap kepada manusia yang memerintah pada saat itu. Dalam hal ini latar belakangnya adalah mereka Yehuda bekerja sama dengan Mesir dan Asyur. Disinilah kemudian Nabi Yeremia menegur Raja Sedekia. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mungkin kita berpikir, kenapa sih kalau umpamanya kita mengandalkan manusia? Mengapa sih kalau kita mengandalkan diri kita sendiri? Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya mau jelaskan sehingga mengapa kemudian Tuhan Allah sangat dan sangat berkata terkutuklah. Sekali lagi, terkutuklah orang yang mengandalkan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mencari jalannya sendiri. Ini sama seperti jikalau seseorang ini kemudian artinya ketika mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan manusia itu atau mengandalkan kekuatan yang ada dalam dunia, ini sama seperti orang yang tidak lagi beriman kepada Tuhan. Yang kedua, berarti orang ini adalah menduakan Tuhan. Firman Allah berkata, jikalau engkau suam-suam, maka engkau mati saja. Atau dengan kata lain, jikalau engkau tidak panas atau tidak dingin, suam-suam, maka tidak ada gunanya. Lebih baik sekalian dingin aja. Itu sama seperti artinya kalau orang Kristen, orang percaya kepada Yesus, kemudian dia suam-suam kepada Tuhan. Hatinya tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan Allah mau supaya kita bukan saja pikiran kita yang mengatakan saya beriman, saya percaya kepada Tuhan Yesus, tapi harus perasaan juga, jiwa. Sama seperti kalau orang jatuh cinta kepada seorang gadis, maka dia punya perasaan. Atau seorang gadis kepada seorang pria, maka dia punya perasaan. Kalau itu menyangkut perasaan, maka cinta itu kuat. Tapi kalau hanya pikiran, perasaan tidak, dan dia hanya karena begitu, dia orang kaya, wah dia itu punya kedudukan. Tapi kalau cinta sih tidak. Dalam perasaan sebenarnya kalau dia mau ungkapkan tidak, tapi dalam pikiran masuk ini, wah dia orang kaya, dia punya kedudukan. Udahlah, kalau saya kawin sama dia, saya pasti jadi orang yang kaya. Saya bisa punya mobil, saya bisa beli baju-baju yang cantik, baju mahal, saya bisa pakai listrik yang mahal, saya bisa masuk salon setiap hari juga boleh. Ya seperti itu. Pikiran, bukan lagi perasaan. Sama dengan ketika kita katakan cinta dan mengasihi Tuhan, tapi kalau hanya pikiran, itu tidak kuat. Sehingga ketika ada godaan, ketika ada badai, ketika ada masalah, maka orang itu mudah untuk beralih. Karena tidak ada cinta kepada Tuhan. Tapi kalau perasaan cintanya kepada Tuhan, maka apapun badai, kesulitan, masalah, dia tetap akan mengarungi. Seperti seorang pujangga berkata ketika seorang jatuh cinta berkata, aku mencintai engkau sekalipun gunung-gunung menghalangi kita, aku akan mendaki. Ketika laut itu membelah cinta kita, aku akan seberangi. Wah, luar biasa ya. Amin. Itu karena perasaan cinta. Kalau bilang beriman kepada Tuhan lewat pikiran saja, itu sama setan. Setan pun berkata, aku percaya, aku tahu dia anak Allah. Karena dalam pikiran iblis tahu bahwa dia adalah anak Allah. Tapi untuk perasaannya tidak bisa lagi untuk kemudian menaruh percaya kepada Tuhan. Sama dengan orang seberang. Kamu percaya Isa Masih
Kamu percaya Nabi Isa menyelamatkan? Percaya. Dia juga Nabi kita, betul? Percaya. Percaya lewat pikiran. Tapi kalau iman, perasaan itu tidak, saudara. Beda dengan kita. Kita punya perasaan cinta kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara punya perasaan cinta kepada Tuhan Yesus? Amin. Katakan, ayo kita keluarkan dengan iman. Saya percaya Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya percaya saya akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya saya akan diselamatkan. Dan saya akan mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala hidup saya. Saya akan mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala hidup saya. Amin. Itu berarti kita mengandalkan Tuhan, baik dalam usaha, pekerjaan, kesehatan, keselamatan, kita andalkan Tuhan. Tidak seperti yang terjadi saat itu, Yeremia menegur orang-orang pada zamannya, zaman Raja Sedekia, yang mengandalkan kekuatan mereka, mengandalkan pikiran mereka. Walaupun mereka percaya bahwa Tuhan Allah adalah Allah mereka, tetapi ada kekuatan lain yang menggeser mereka kepada hal-hal yang mereka percayai, yang sanggup menolong, yang sanggup membela mereka. Kemudian masuklah hal-hal yang ada di dalam kerajaan Sedekia, termasuk patung-patung dan hal-hal yang lain. Agama-agama Mesir pun masuk ke dalam Israel. Karena ada kerjasama perdagangan, kerjasama militer, dan semua hal ini yang membuat akhirnya terpengaruh. Nah, sama seperti kita, bahwa ketika kita hanya percaya tapi tidak beriman. Ya, saya pernah katakan, percaya dengan iman itu beda. Percaya, iblis pun percaya, tapi beriman belum tentu. Kalau orang beriman berarti segala sesuatu yang Allah katakan yang tidak bisa nangkap oleh pikiran manusia, tetapi kita mau beriman, kita mau percaya. Itu berarti kita serahkan seluruh hati dan pikiran kita, jiwa kita kepada Sang Imam, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri juga sama seperti kesombongan. Kesombongan itu karena kita merasa kuat kok. Saya punya banyak uang kok. Saya punya banyak harta kok. Maaf Pak Pendeta, maaf hari ini saya tidak bisa datang karena sibuk. Ada orang-orang banyak, orang-orang Kristen yang kemudian menyerahkan uangnya perpuluhannya masuk ke gereja, tapi dia tidak pernah datang gereja karena hari Minggu adalah hari yang paling sibuk bagi dia. Maka yang masuk surga adalah uangnya. Orangnya nggak masuk surga. Tuhan tidak bisa disogok, amin. Tuhan tidak mengharapkan uangmu, amin. Tuhan mengharapkan adalah dirimu sendiri. Tuhan mengharapkan kehadiranmu di dalam Tuhan dan imanmu kepadanya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita buka di dalam Yeremia pasal 2 ayat 18. Ketika Nabi Yeremia menegur mereka. Yeremia pasal 2 ayat 18. Coba ada satu orang baca buat kita Yeremia pasal 2 ayat 18. Yeremia pasal 2 ayat 18. Ya. Dan sekarang apakah untungmu untuk pergi ke Mesir? Apakah untungmu untuk pergi ke Mesir? Hendak meminum air sungai Nil. Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asyur? Hendak meminum air dari sungai Efrat. Iya.
Jadi ini perkataan Nabi Yeremia ketika menegur pemerintah yang ada pada saat itu bukan berarti secara hurufiah ini adalah suatu ungkapan. Jadi bukan berarti begini, kamu untuk apa untungmu pergi ambil air di sungai Nil di Mesir? Apa untungmu pergi ke Asyur untuk ambil air di Efrat? Bukan secara hurufiah. Artinya seperti itu, oh cuma mengambil air kok, masa Tuhan marah? Bukan. Kalau saudara baca, ini adalah ungkapan seperti sesuatu perasaan Yeremia berkata kepada pemerintahan Yehuda, pemerintahan Israel dia berkata, untuk apa sih untungmu? Untuk pergi ke Mesir, pergi ke Asyur, meminta pertolongan, meminta sesuatu hal, mungkin makanan, mungkin keamanan, mungkin hal-hal yang lain, yang kemudian terus menerus seperti air masuk Mesir, masuk Asyur, masuk yang orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kemudian bangsa kita Yehuda yang percaya kepada Allah mulai menggeser imannya. Kalau engkau mengandalkan kekuatan mereka, kekuatan manusia, pasti engkau akan kecewa. Pasti engkau akan mendapat hukuman dari Tuhan. Pasti engkau akan menjadi suatu negeri yang akhirnya kering. Kau mengharapkan pertolongan, tidak lagi mengharapkan Tuhan. Nah, inilah yang terjadi. Kemudian hal ini yang bisa mengakibatkan akhirnya Israel benar-benar pada waktu itu tergeser imannya dan akhirnya dia dijajah oleh suatu negara kecil, yaitu Babel, yang tidak dipikirkan dalam hitungan-hitungan militer, tapi mereka bisa dikuasai dan mereka dibawa jadi budak di Babel dan negara mereka dikuasai. Inilah kehancuran yang terjadi bagi Israel pada waktu itu, karena orang bilang tegar tengkuk, sudah ditegur tapi masih saja ngeyel, masih saja banyak perkataan beginilah begitulah, dan akhirnya mereka dikuasai oleh Babel dan mereka dibawa, laki-laki perempuan dibawa ke negeri Babel untuk menjadi budak di sana. Setiap tindakan kita yang menggeser iman kita daripada Tuhan akan mendapat hukuman. Selama kita masih mendapat hukuman dari Tuhan, selama kita masih diperhatikan oleh Tuhan dengan hukuman itu, berarti Tuhan masih sayang kepada kita. Tapi kalau Tuhan sudah usir dan membiarkan kita, itu sudah neraka namanya. Sama seperti seorang ayah atau ibu ketika menasihati marah kepada anaknya, masih dihukum, diberi pukulan, atau dihukum tidak boleh bermain, masuk di kamar saja, gamenya diambil, tidak bisa pakai game, tidak bisa pakai internet. Itu berarti hukum, berarti masih orang tuanya sayang, masih perhatikan supaya dia bertobat, supaya dia tidak salah jalan lagi. Jadi ini sangat berbahaya. Kalau kita baca ayat selanjutnya, apa yang terjadi di sini, ayat 6, Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Kalau suatu negeri angus, itu angus, tahu angus? Kalau padang angus bagaimana? Ada tumbuhan tidak? Tidak ada ya? Apalagi kalau bilang tanah angus, berarti sudah hilang tuh yang kelihatan baik. Apalagi dibilang hidup di padang belantara, kering. Jadi kalau Tuhan sudah angkat tangan,
biarkan kita bahaya. Tuhan tidak lagi menolong kita, itu bahaya. Kenapa? Tuhan sangat marah. Dikatakan makanya Yeremia sangat menegur. Ini dari Tuhan berkata kepada Yehuda, kalau kamu tidak bertobat, maka terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Pertanyaannya, kenapa sih Tuhan sangat marah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri? Ini sangat berbahaya. Kalau orang cuma agama, saya menjalankan ritual agama, dan setiap orang yang menjalankan ritual agama pasti selamat. Oh, salah. Orang yang datang gereja hanya pikiran saja mengatakan menyenangkan hati Tuhan, tapi tidak ada iman, berarti itu salah imannya. Makanya ada firman Tuhan berkata, Tuhan rindu bukan korban yang kau berikan, tetapi Tuhan rindu adalah hati kita. Ketika hati kita percaya kepada Dia, iman kita melekat, hati kita melekat kepada Tuhan. Itu yang Tuhan rindu. Makanya dibilang, bukan karena kekayaanmu, bukan karena kecantikanmu dalam ibadah, bukan karena gerejamu yang megah, bukan karena apa yang bisa diberikan oleh gereja kepadamu sehingga engkau datang dalam gereja, tetapi orang yang datang mencari Tuhan, itulah yang Tuhan rindu. Amin. Amin. Jadi bukan karena pakaianmu yang mahal, yang cantik, bukan sepatumu yang baru dari luar negeri engkau datang ibadah, bukan. Tetapi hati kita, amin. Bukan tanganmu harus bersih sebelum masuk dalam kudus, bukan. Yang suci itu, yang kudus itu harus di sini. Tinggalkan segala bebanmu di luar, tinggalkan segala masalahmu di luar. Kamu datang mencari Tuhan, amin. Fokus kepada Tuhan, amin. Kita mau berikan hati kita yang terbaik kepada Tuhan melalui pujian, melalui penyembahan, melalui firman, melalui pemberian. Apa? Dan kemudian dia tidak dapatkan, maka dia bisa memakai segala cara. Contoh, orang sakit, ketika dia berkata, dokter berkata, hidupmu tinggal 1 minggu, berarti 7 hari. Aduh, apa yang terjadi? Tuhan, di mana engkau? Kenapa engkau tidak tolong saya, Tuhan, dalam penderitaan ini sudah sekian bulan? Tuhan, apakah engkau sudah tidak mendengarkan saya? Tiba-tiba ada tetangganya datang menengok, dan gimana bu? Aduh, kemarin teman saya sama sakitnya ibu. Waduh, tapi dia sekarang sudah sembuh. Oh, masa sakitnya sama dengan saya? Iya. Oh, bagaimana caranya sembuh? Oh, karena kebetulan itu ada orang yang pintar sekali, ahli dalam ini. Oh, gimana? Bisa tidak panggilkan saya? Siapa? Tapi dia bukan orang Kristen loh bu. Tidak apa-apa ya. Oh, yang penting saya sembuh. Dia pakai segala cara karena bukan cinta kepada Tuhan, tapi pikiran di sini. Sama seperti orang yang mengandalkan, tidak lagi mengandalkan Tuhan karena hatinya tidak melekat kepada Tuhan, hanya pikiran, maka itu sangat mudah goyah mengandalkan apa yang ada dalam dunia. Kalau dia adalah seorang kaya, dia akan berpikir, ngapain saya ke gereja lagi? Kan toh saya sudah kaya. Saya bisa sekarang ibadah lewat online. Hati-hati loh orang yang selalu mengandalkan kemudian saya toh sama juga saya beribadah di rumah, walaupun di rumah tapi kan saya ibadah. Saya pakai ibadah online. Padahal sudah tidak ada COVID nih. Orang bisa datang gereja, tapi itu akan menggeser iman kita. Kemudian kita cari siapa sih yang khotbah yang bagus. Wah, ini lucu. Wah, ini entertain. Ada artis nyanyi. Itu yang menggeser iman gereja ketika entertainment yang kita datang karena wah. Tapi isi